Selamat pagi buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan media inovasi pembelajaran saya, yang dimana sini saya memuat materi tentang media lapisan bumi. Di sini saya membuat seperti berbentuk 3D dan saya akan menjelaskan berdasarkan kawasan TP-nya terlebih dahulu. Baik, landasan teori praktek saya yang pertama yaitu Richard Mayer, yang dimana Richard Mayer mengatakan bahwa anak-anak jauh lebih cepat paham jika materi disajikan dalam bentuk gambar dan teks. Oleh karena itu, saya menggunakan media visual saya ini. Baik, kedua, saya memakai prinsip konstruktivisme, yang dimana saya ingin siswa belajar lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan materi saja. Dengan menggunakan media saya ini, siswa dapat membangun pemahamannya sendiri. Oke, yang ketiga, media saya ini juga berlandaskan pada teori Jean Piaget, yaitu pada tahap operasional konkret, karena anak SD masih sangat butuh benda nyata untuk membayangkan sesuatu yang abstrak seperti atmosfer dan juga litosfer. Dan yang ketiga, saya juga mengaitkan dengan teori belajar bermakna dari Ausubel, yaitu siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi kita juga mengaitkan dengan materi sebelumnya. Contohnya, di lapisan troposfer ada gambar pesawat. Tentunya siswa telah mengenal apa itu pesawat. Lalu kita bertanya, anak-anak pernah lihat nggak atau pernah lihat nggak pesawat terbang di langit? Nah, itu sebenarnya terbang di lapisan troposfer. Jadi siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi mereka juga memahami secara langsung karena telah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke kawasan TP-nya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang desain. Jadi desain yang saya gunakan pada media ini yaitu menggunakan pendekatan visual spasial, yaitu agar konsep yang abstrak seperti atmosfer dan juga litosfer dapat dipahami siswa secara langsung atau dapat dilihat siswa secara langsung, menarik dan tentu saja teratur. Dan yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Nah, pengembangan yang saya gunakan di sini yaitu mengembangkan elemen 3D dengan posisi vertikal untuk menunjukkan bagian dalam bumi atau litosfer dan juga bagian atmosfer luar. Dan yang ketiga yaitu bagian pemanfaatan. Jadi media yang saya gunakan ini sebagai pusat eksplorasi siswa untuk menunjukkan hubungan antara litosfer dan juga atmosfer, yang dimana litosfer sebagai pijakan kita dan juga atmosfer sebagai lapisan pelindung kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke kawasan TP bagian yang keempat, yaitu pengelolaan. Nah, di bagian pengelolaan ini saya mengatur alokasi waktu agar transisi pembahasan bagian dalam bumi dan bagian luar atmosfer dapat berjalan secara efektif, efisien, atau dapat dikatakan secara sistematis. Dan untuk bagian penilaian, kawasan TP bagian kelima, di sini saya membuat tabung pertanyaan, dan di mana tabung pertanyaan ini berisikan beberapa pertanyaan. Nah, tabung pertanyaan dapat kita kaitkan dengan model pembelajaran seperti talking stick. Contohnya, talking sticknya di sini saya menggunakan pulpen. Kemudian kita mengajak siswa untuk bernyanyi, dan ketika kegiatan bernyanyi tersebut berhenti, siswa yang memegang pulpen ini terakhir, kita akan mengajak dia ke depan kelas. Kemudian kita akan memberikan tabung pertanyaan ini. Kemudian dia akan mengambil satu pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini, dia mengambil ini, kemudian dia membacakannya di depan kelas. Pertanyaannya di sini, tempat terjadinya cuaca, hujan, awan, petir, angin terjadi di lapisan atmosfer bagian mana? Nah, jika siswanya menjawab benar, kita dapat memberikan reward, dan jika siswanya menjawab salah, kita dapat memberikan penguatan. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktek mengajarkan media tersebut. Nah, setelah guru sampai di ruangan kelas, guru dapat menyapa siswa dan menanyakan kabarnya. Seperti, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Si siswa akan menjawab, selamat pagi bu, baik bu. Nah, setelah itu, guru mengajak siswa untuk melaksanakan kegiatan berdoa. Nah, setelah kegiatan berdoa, guru akan mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, setelah mengecek kehadiran siswa, guru dapat melaksanakan ice breaking dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik, seperti, menurut anak-anak, bumi kita ini hanya terdiri dari tanah dan langit saja. Nah, si siswa misalnya ada menjawab, iya bu, menurut saya hanya terdiri dari tanah dan langit saja, karena itu yang saya lihat bu. Nah, kita dapat menjawab, sebenarnya nak, lapisan bumi kita ini terdiri dari banyak lapisan. Seperti lapisan langit yang kita lihat, atau lapisan udara, itu terdiri dari beberapa lapisan lagi, dan tanah yang kita pijak ini juga nak, terdiri dari beberapa lapisan lagi. Nah, di sini ibu membawa sesuatu nih. Nah, kemudian si anaknya menjawab, apa tuh bu? Kemudian kita bilang, nah di sini ibu membawa buku pintar. Nah, nama judul buku pintarnya adalah Lapisan Bumi. Nah, kita akan mempelajari bagian atmosfer dan juga litosfer. Itu di sini juga ada kata pengantarnya yang berisikan, tahukah kamu bahwa bumi yang kita tinggali ini memiliki beberapa lapisan penting seperti atmosfer dan litosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi atmosfer itu lapisan udara atau yang kita lihat seperti langit. Nah, kemudian ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan keras tempat kita berpijak yang terdiri dari tanah, gunung, dan berbagai bentuk daratan lainnya. Jadi litosfer ini berbentuk tanah atau daratan. Oke. Nah,
Kemudian kita akan menunjukkan medianya. Kemudian kita bertanya, ini anak-anak tahu nggak ini apa? Itu bumi, Bu, jawab si anak. Nah, kemudian kita menjelaskan, nah inilah nak lapisan yang ibu bilang tadi, ini kan bumi. Nah, ini lapisan langit, yaitu yang pertama itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, anak-anak pernah lihat nggak pesawat di langit? Nah, jawab si anak, pernah Bu, kata si anak. Nah, sebenarnya nak, si pesawat itu terbangnya di lapisan langit bagian troposfer. Nah, kemudian kita menjelaskan seperti itu, Kak. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan sedikit pengantarnya, kemudian kita bertanya, anak-anak tahu nggak apa itu atmosfer? Nah, jika anaknya menjawab tidak tahu, Bu, kemudian kita menjelaskan apa itu atmosfer. Jadi, nah, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan melindunginya dari radiasi matahari serta menjaga suhu bumi agar sesuai dengan kehidupan. Jadi, nah, atmosfer inilah yang melindungi kita dari lapisan bumi. Jadi, dari lapisan radiasi matahari. Jadi, nah, matahari itu nggak langsung kena sama kita, masih terdiri dari beberapa lapisan-lapisan. Kalau jika terkena langsung, maka kita akan terbakar, karena lapisan matahari itu sangat panas. Jadi si atmosfer inilah yang menjaga agar radiasi mataharinya tidak terkena langsung kepada kita. Nah, anak-anak pernah lihat awan nggak? Nah, si siswanya akan menjawab pernah, Bu, katanya. Nah, awan itu kira-kira terletak di lapisan mana ya? Nah, siswanya menjawab nggak tahu, Bu. Nah, kemudian kita menjelaskan. Nah, anak-anak, bagian terdekatnya yaitu ada bagian terdekat lapisan atmosfer yaitu troposfer. Jadi, nah, awan itu terletak pada lapisan atmosfer yaitu troposfer. Di lapisan troposfer inilah kita hidup. Nah, di sini bagian troposfer ini adalah juga tempat terjadinya cuaca, hujan, awan, petir, angin, dan kabut. Nah, di sini juga lah pesawat yang kita lihat itu helikopter yang kita lihat di lapisan troposfer. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan kedua yaitu lapisan stratosfer. Nah, kita bisa membalikkan ini seperti ini. Kemudian kita membaca stratosfer itu apa. Ada nggak anak-anak ibu yang tahu stratosfer itu apa? Tahu, Bu, jawab si anak. Kemudian kita menjelaskan. Jadi, nah, stratosfer itulah lapisan yang melindungi kita dari radiasi matahari tadi, dari dari sinar matahari itu tadi. Oh, jawab si anak. Iya, anak-anak. Jadi, stratosfer itu berjarak 12 sampai 50 km. Di sini terdapat lapisan ozon. Nah, yang melindungi kita dari sinar matahari itu disebut dengan lapisan ozon. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mesosfer. Di mesosfer ini suhu menurun lagi hingga mencapai sekitar minus 90 derajat Celcius. Nah, jadi lapisan ini membakar meteor atau bintang jatuh sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi, nah, di mesosfer ini kalau kalian ada lihat bintang jatuh atau meteor, dia itu nggak nyampe langsung sama kita. Karena apa? Karena dia sudah terbakar di lapisan mesosfer, jadi nggak kena langsung sama kita. Kemudian lanjut ke termosfer. Jadi di sini termosfernya suhu meningkat drastis bisa ribuan derajat Celcius. Jadi mengandung banyak ion dan di sinilah terjadi aurora atau cahaya utara dan selatan. Kemudian masuk ke eksosfer. Nah, anak-anak eksosfer inilah lapisan terluar di atmosfer. Dia itu sangat tipis dan hampir tidak ada udara. Bayangkan tidak ada udara. Kemudian gas ringan seperti hidrogen dan helium bisa lolos ke luar angkasa. Jadi, jika kalian ada melihat satelit seperti ini, dia itu terletak di lapisan terluar atmosfer yaitu eksosfer. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, itulah lapisan atmosfer atau lapisan udaranya. Nah, kan bisa dibaca. Oke, anak? Oke, Bu. Nah, kita akan masuk ke lapisan dalam bumi atau tanah kita masih terdiri dari beberapa lapisan loh. Ya, Bu. Iya, Nak. Nah, inilah dia, Nak. Nah, lapisan pertama itu ada kerak bumi. Kemudian yang kedua ada mantel bumi. Kemudian yang ketiga ada inti luar dan inti dalam. Inilah paling dalam. Nah, kerak bumi itu apa sih, Bu? Si anak. Kemudian kita dapat menyuruh membaca. Kemudian kita dapat menyuruh siswa membaca atau kita yang membacakan. Jadi, kerak bumi itu adalah lapisan terluar bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal sedangkan kerak samudra lebih padat. Nah, kemudian kita membaca ini. Setelah kerak bumi kita membaca mantel bumi, inti luar, inti dalam. Kemudian kita menjelaskan. Jadi, itulah bagian-bagian dari bagian dalam bumi atau disebut dengan litosfer. Nah, jadi litosfer itu adalah lapisan padat yang menyelimuti bumi tersusun dari tanah dan bebatuan. Itulah yang tadi yang Ibu bilang, ada dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Jadi, kenapa litosfer itu apa? Kayak mana? Kata si anak. Jadi ini, penampakan litosfernya, Yang pertama itu, ada dataran rendah. Kemudian yang kedua ada bukit. Ketiga ada dataran tinggi. Kemudian ada lembah, ada gunung, dan ada plato. Kemudian kita menjelaskan ini semuanya. Jadi, itulah litosfer. Jadi, bumi kita ini terdiri dari banyak sekali lapisan. Jadi, jika kita lihat batu bara, besi, mineral, dan juga minyak bumi, dan juga emas, itu dari lapisan litosfer itu,
kan pernah kita lihat kegiatan menggali seperti untuk mencari minyak bumi itu kan digali kan nak. Nah itu adalah lapisan litosfer yang anak-anak sampai sini mengerti. Nah, terus si anak menjawab mengerti bu. Nah kemudian kita memberikan penilaian yang seperti saya katakan tadi, tabung pertanyaan. Nah, setelah tabung pertanyaan kita mengaitkan dengan model talking stick yang dimana kita mengajak siswa bermain dan siswa yang megang terakhir talking sticknya ketika kegiatan bernyanyi berhenti. Nah kita mengajak siswa untuk ke depan. Kemudian dia mengambil pertanyaan, dia menjawab. Jika benar kita berikan reward dan jika salah kita berikan penguatan. Oke, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.